kita satukan. Apakah ini konslet? Nggak konslet ya teman, meskipun kita satukan nggak akan konslet. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Ide Kreatif. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat charger aki menggunakan trafo CT 5A dengan cara anti konslet. Video ini saya buat karena adanya requestan yang masuk di DM WhatsApp saya yang ingin dibuatkan tutorial cara membuat charger aki menggunakan trafo 5A CT tetapi dengan cara anti konslet. Oke, di sini saya telah menyiapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Yang pertama di sini ada trafo 5A mereknya Bell ya teman-teman. Dengan CT maksimalnya itu 32 ya teman-teman. Yang kedua di sini ada relay 12 volt DC ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada dioda 6 ampere ya teman-teman. Dioda 6 ampere yang telah saya paralel di kutub ya, putih. Maksudnya di kutub yang bergelang putih ini sudah saya paralel seperti ini. Ini diodanya 6 ampere ya teman-teman. Tuh biar kalian bisa terlihat. Dan di sini juga ada kabel-kabel ya teman-teman. Dan di sini juga ada 2 LED yang telah saya kasih resistor. Resistornya ini nilainya 1K ya teman-teman. Masing-masing kaki positif dari LED saya kasih resistor 1K ya teman-teman. Ini satu warna dan dua warna untuk LED-nya. Dan di sini ada satu buah rangkaian supply untuk kipasnya nanti ya teman-teman. Dan kipasnya ini di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan setelah bahan-bahan terkumpul seperti ini, langsung saja kita eksekusi. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Yang pertama kita solder untuk diodanya. Di sini saya memakai yang 12 volt saja ya teman-teman, karena di sini hanya untuk charger aki 12 volt ya. Selanjutnya pasangkan sedikit kabel warna merah di ujung dioda yang telah di paralel seperti ini, dan juga warna birunya di kaki CT seperti ini. Ini ada 12 volt, ini ada 12 volt, dan ini adalah CT yang tengah ya teman-teman. Selanjutnya ambil relay 12 volt yang tadi dan lalu tempelkan di sebelah sini. Relay ini mempunyai 5 kaki ya teman-teman. Di sini ada 1 2 3 4 5. Fungsinya yang 2 ini adalah untuk tegangan ya teman-teman. Untuk tegangan min dan plus ya teman. Bebas untuk tegangan atau min, bisa kasih plus, bisa kasih min, dan bisa kasih plus. Bebas ya teman-teman. Dan ini adalah saklarnya teman-teman. Saklar untuk memutus bila ke sini dan ke sini. Putus, pokoknya ini intinya sakral ya teman-teman. Dan selanjutnya pasangkan untuk kabel warna biru di kaki sebelah sini ya teman-teman. Selanjutnya kabel yang warna merah yang dari dioda sambungkan di sebelah sini. Dan selanjutnya ambil kabel yang seperti ini, nggak boleh satu kabel ya, harus dua, harus diisi dua, karena ini menjamper ini dan ini teman-teman, menjamper memakai LED nantinya ya teman-teman. Dan ambil kabel lagi, kabel dua lagi seperti ini sambungkan di sini dan di sini ya teman-teman. Dan pastikan ya teman-teman, ini untuk warnanya beda ya teman-teman, agar tidak kebalik ya teman-teman. Fungsi kabel ini untuk indikator pengecasan teman-teman, dan sambungkan langsung di antara kabel biru dan kabel merah seperti ini ya teman-teman. Dan ini adalah kabel powernya teman-teman. Untuk lampu indikator power tempelkan di sini. Dan selanjutnya di sini ada indikator untuk chargernya teman-teman. Saya tempelkan di sini. Untuk kabel yang warna merah yang dari sini, yang jalur dari kabel warna merah yang ini tuh, langsung saja sambungkan di kaki resistor ya teman-teman, seperti ini. Kabel ini teman-teman, kabel yang warna yang dari sini ini menuju ke sini ya teman-teman, pastikan searah dengan ini. Dan untuk ini pasti yang mengarah ke
negatif dari lampu ya teman-teman. Yang selanjutnya pasangkan juga kabel yang ini ya teman-teman. Nah, pastikan untuk kabel yang dari sini ini mendapatkan plus ya teman-teman, mendapatkan kaki resistor seperti ini. Untuk yang dari kabel biru, sambungkan saja di negatifnya. Dan selanjutnya ambil penjepit buaya seperti ini yang telah dikasih kabel. Pastikan untuk min plusnya ya teman-teman. Ini kabel minnya kalian satukan di sini saja. Dan untuk kabel yang positif teman-teman, pastikan di sini menyambung ke dua-duanya ini, kaki dua-duanya ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, cukup seperti ini teman-teman. Selanjutnya ambil colokan listriknya seperti ini, kalian sambungkan di 0 dan 220-nya. Dan di sini kalian juga bisa menambahkan kipas teman-teman. Dan untuk cara nyambung kipasnya seperti ini teman-teman, yaitu solderkan di 12 voltnya ya teman-teman. Kabel merah yang dari kipas angin atau kabel plusnya kalian sambungkan di sini ya teman-teman. Sambungkan di antara diode dan elko nya ya teman-teman. Dan untuk minnya kalian sambungkan saja di sini. Nah, cukup seperti ini. Ini adalah contoh rangkaiannya saja ya teman-teman. Untuk kerapiannya bisa kalian sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing ya. Dan ini untuk skemanya ya teman-teman. Jika kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir, pasti kalian juga bisa untuk membuat charger ini ya teman-teman. Dan ini adalah contoh rangkaiannya agar lebih jelas terlihat di kamera saja ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini akan saya coba apakah alat ini berhasil atau tidak dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja akan saya colokkan. Nah, nyala ya teman-teman. Ini. Nah, seperti ini teman. Ini ada indikator power dan ini ada indikator pengecasan teman-teman. Kalau ini dimasuki arus dari aki teman-teman, ini akan berkedip teman-teman, dan ini akan mati teman-teman. Seperti itu untuk cara kerjanya. Oke, langsung saja di sini akan saya coba. Di sini teman-teman, meskipun sudah dicolokkan ke listrik teman-teman, sudah hidup untuk casnya, di sini itu masih tidak ada tegangan teman-teman. Tidak ada tegangan yang masuk ke sini teman-teman. Oke, perhatikan ya, di sini akan saya kasih tegangan. Perhatikan untuk lampu yang di sini teman-teman, kedua lampu ini. Nah, lampu ini mati dan ini akan berkedip, artinya ada arus yang masuk ke sini ya teman-teman. Ini sudah mengecas, artinya ini sudah mengecas. Kalau ini saya cabut akan mati teman-teman. Nah, di sini akan berhenti. Tapi kalau saya tekan lagi, nah akan berkedip lagi ya teman-teman untuk lampu indikator chargernya ya teman-teman. Ini adalah lampu yang dua warna ya teman-teman. Ini adalah satu warna. Ini hanya sekedar power seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau cabut mati, nah berkedip. Nah, begini teman-teman. Ini lampu powernya mati. Artinya di sini sudah ada arus yang masuk. Jika kita satukan apakah ini konslet apa tidak ya teman-teman. Fungsinya relay ini adalah memutus konsletan tadi ya teman-teman. Jika ini lampunya hidup, artinya di sini sudah tidak ada tegangan lagi di antara penjepit ini ya teman-teman. Oke, langsung saja akan saya coba satukan. Nah, ini teman-teman. Ini keduanya sudah hidup kembali ya teman-teman. Untuk powernya dan indikatornya ini tidak berkedip, artinya di sini tidak ada tegangan lagi ya teman-teman. Nah, perhatikan tidak ada tegangan ya. Nah, ini ngecas ya teman-teman. Pastikan ini ada indikator yang berkedip dan ini mati. Kita cabut, kita satukan seperti ini. Nggak mungkin konslet teman-teman. Nah, nggak mungkin konslet untuk kita satukan seperti ini. Oke, di sini akan saya coba. Saya isi tegangan terlebih dahulu.
Nah, di sini kalian perhatikan untuk multitester ini di sini. Nah, itu terbaca 13,2 ya teman-teman, 0,29, artinya normal ya teman-teman. Oke, akan saya cabut, dan di sini untuk tegakannya berapa? Nah, terbaca 9 teman-teman. Nah, terbaca 9 karena ya ini kotor mungkin. Kita satukan, apakah ini konslet? Nggak konslet ya teman, meskipun kita satukan nggak akan konslet teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Ide Kreatif kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari Ide Kreatif, tekan tombol like yang ada di bawah, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Ide Kreatif. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you next video. Nah, kita akan konsepnya teman-teman. Sangat mantap teman-teman.